Baik, kembali lagi dengan saya Effendi Trisyanto Ijan, NIM 180310008 kelas 5A, kuliah di Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Mesin. Dan sebelum kita memulaikan cara pembuatan rangkaian lagi, namun sebelum itu saya mohon maaf pada video yang pertama, video yang kemarin atau video yang pertama itu cara membuat nama-nama rangkaian dan pembuatan nama-nama ini untuk saklar. Untuk pembuatan ini tidak bisa terambil, itu pun saya tidak tahu karena saya merekam layar ini menggunakan aplikasi bawaan dari laptop Windows 10, dan sebenarnya sih dosen saya sudah merekomendasikan memakai aplikasi Game Studio, tapi saya sudah mendownloadnya, tapi begitu dijalankan megabyte-nya besar dan saya masih kurang begitu paham untuk cara menyetingnya, dan setiap saya mencobanya pasti settingannya pasti akan kembali seperti semula, dan itu sangat ribet sekali. Jadi saya memutuskan menggunakan aplikasi bawaan Windows ini itu sendiri akan mempermudah saya. Dan saya mohon maaf jika cara penulisannya tidak bisa muncul di layar, karena itu saya kurang tahu apa penyebabnya. Jadi sekian saya mau, dan sekarang kita membuat rangkaian. Sebelum itu kita membuat file baru dulu. Oke. Nah, ini dia. Dan pada hari ini kita akan membuat rangkaian motor AC satu fasa putar kanan dan putar kiri. Kalau sebelumnya kita membuat motor DC, sekarang kita membuat motor AC. Dan cara pembuatan motor AC ini sama seperti kemarin. Rangkaian kontrolnya kita menggunakan kontrol arus DC. Nanti setelah itu untuk rangkaian daya arus baru kita menggunakan rangkaian daya arus AC. Jadi kita agak sedikit berbeda untuk rangkaian daya arusnya di sini yang untuk di motor, tapi untuk rangkaian kontrol itu sama persis dengan rangkaian arus DC yang sebelumnya. Dan caranya sama, kita ambil kutub positif dan kutub negatif. Pasti Anda semua sudah paham cara pembuatannya, jadi saya sudah tidak perlu menjelaskannya lagi. Jadinya caranya sama seperti sebelumnya. Kita ambil NC bottom, dan setelah itu kita ambil pas bottom dan relay sama seperti kemarin. Maksudnya sebelumnya relay, baru NC kontak, kita menggunakan itu, dan ambil no kontak atau dekat NC bottom, no bottom maksudnya. Dan setelah itu
kita agar mempercepat rangkaiannya, seperti biasa kita copy paste saja agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, caranya mudah, seperti yang saya jelaskan kemarin, yaitu menggunakan Ctrl C untuk mengcopy dan Ctrl V untuk paste. Maaf jika saya salah kata dengan sebutan kemarin, padahal sebenarnya video itu dibuat kemarin tapi diupload bersamaan dengan video ini, pastinya begitu. Jadi kita buat seperti itu. Oke, rapikan ya agar kelihatan rapi. Oke, kita ambil lampu indikator yang berada di relay, kita taruh sini. Sama juga kita taruh di sini. Dan kita taruh kabel, pasangkan kabel positif. Oke, kabel negatif juga. Seperti ini. Rangkaiannya tetap sama, yaitu rangkaian DC untuk rangkaiannya. Dan setelah itu kita beri nama rangkaiannya. Ya, memberi nama ini mohon maaf sekali lagi. Pada saat saya menekan cara pembuatannya, memberi nama ini, yang cara editnya di sini tidak muncul ya di layar. Entah kenapa saya juga tidak tahu. Saya sudah setting tapi tetap tidak bisa. Sekali lagi tugas nama. Maaf, ada gangguan sedikit tadi. Kita lanjut lagi pembuatannya, sama seperti kemarin yang di sini, yaitu S3, S1 dan di sini S2, di sini S1,
Sini L2, di sini L1, di sini juga L1, di sini L2, di sini juga L2, di sini L2, dan di sini juga L2. Untuk lampu sama juga, kita taruh LP1, dan di sini juga LP2. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat rangkaian DC. Kontrol DC harus DC. Oke, kontrol rangkaian harus DC. Dan setelah itu kita buat juga rangkaian arus AC dan penyambungnya. Sama, kita copy paste saja ini, Ctrl V, namanya juga, dan namanya untuk rangkaian sini juga sama, kita ambil saja di sini L1 dan L2, dan untuk di sini kita ambil relay, ini, dan kita ubah namanya menjadi K1 dan K2. Di sini menjadi K1 dan K2. 1 dan K2. Oke, bawa tali kabel lagi. Kabel positif, langsung ke kutub positif. Seperti ini. Dan seperti ini. Lalu kita tarik kabel negatif untuk relay, langsung ke negatif. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita membuat power arus AC atau rangkaian arus AC. Sebelum itu kita mengambil kutubnya berbeda, tidak menggunakan positif dan kutub negatif, tapi menggunakan L, N, dan PE. Gunakan ini, line netral PE atau indikator. Maaf, sudah lupa namanya apa ini. PE. Dan kita ambil kutubnya. Oke, kita tahu seperti ini, dan kita menggunakan kabel. Untuk kabel L kita ambil yang ini, kita tarik saja seperti ini. Dan untuk N netral kita ambil biru, itu yang kabel yang ini, dan PE garis putus-putus seperti ini. Dan setelah itu kita ambil pas no kontak, kita taruh 4 buah no kontak. Oke. Dan kita ambil motornya berada di sini, motors, dan kita ambil ini sinyal plus motor, dan kita taruh di sini seperti ini.
Oke, jika sudah, kita tekan sedikit dan sekarang kita sambung kabel ini, dan di sini kita ubah menjadi K1, dan ini juga K1, dan di sini juga K2, dan di sini K2. Dan cara menyambungnya seperti ini. K1 ini kita sambung langsung ke line atau L. Kabel yang ini saya sesuai urutan kabel. Jika sambung ke sini, kabelnya juga mengikuti yang ini. Dan kedua, K1 yang ini juga kita sambung ke netral atau N. Seperti ini. Oke, seperti ini. Dan kabel kedua yang di sini juga sama, taruh di netral sini. Dan kabel kedua yang pertama ini itu kita sambung ke line atau L. Oke, seperti ini. Oke, sudah. K1 ini kita sambung ke U1. Langsung ke U1 sini. Oke, seperti ini. Dan setelah itu K1 yang di sebelahnya juga nomor 14-nya kita sambung ke V1 menggunakan kabel warna biru ini. Oke, seperti ini. Dan K2 ini kita sambung juga ke sini, tapi menggunakan kabel lain. Kita jumper saja seperti ini, langsung sambungkan. Nah, jadi seperti ini. Dan terakhir kedua ini kita menggunakan kabel netral atau biru ini langsung ke U1. Dia jumper ke U1. Karena motor ini sebenarnya menggunakan dua kabel, jadi rangkaiannya seperti ini. Dan untuk P ini kita sambung ke kabel PE juga, kan guys, putus-putus. Oke, seperti ini. Dan V2 kita langsung taruh ke kabel netral. Kita tarik seperti begini. Dan U2 ini relay, jadi kita tarik ke L line seperti ini. Langsung kita tarik ke atas. Oke. Tarik lagi. Tadi tidak tersambung kabelnya. Jika tidak tersambung, pasti ini motor ini tidak akan berjalan. Dan kita lihat lagi apakah sudah semua sudah terangkaikan. Oke, sudah. Dan sekarang kita sudah jadi rangkaian daya arus AC. Oke, ini adalah rangkaian daya
arus AC, dan ini adalah power arus AC. Power arus AC. Oke, ini kita sudah jadi rangkaiannya. Sebelum itu kita harus mengetahui fungsi-fungsinya dulu, fungsi dari S1, S2, dan S3. Untuk saklar S1 ini adalah saklar untuk menghidupkan motor agar berputar ke arah kanan. Kita tulis itu S1 adalah putar motor putar kanan. Dan untuk S2 sama seperti kemarin, ini adalah putar kiri. Jadi S2 motor putar kiri. Dan untuk menghubungkan dan untuk memutuskan arus atau menstopkan motor itu menggunakan S3. S3 itu tombol stop. Atau stop motor. Oke. Cara kerjanya hampir sama dengan yang yang video yang pertama. Jika kita menekan tombol S1, relay ini akan mengunci dan membawakan arus ke relay dan akan menyalakan lampu 1. Jika lampu 1 sudah dinyalakan, dari line ini akan langsung ke K1 dan langsung ke U1 dan motor akan langsung bekerja. Dan motor akan bekerja langsung berputar, dan jika kita ingin memutarkannya langsung putar balik lagi, kita tidak bisa langsung menekan S2, tapi kita harus mematikannya dulu menggunakan S3. Lalu setelah itu kita baru bisa menekan S2 dan dia motor akan berputar ke arah kiri. Dan kita coba simulasikan. Oke, kita pilih simulasi nomor play ini dan kita coba untuk menjalankannya. Untuk motor putar kanan, kita langsung tekan S1. Kita lihat R1 ini sudah mengunci dan relay sudah menyala, dan kontak juga ini sudah mengunci dan lampu indikator menyala. Dan di sini juga mengunci. Sini K1 relay K1 juga menyala. N membawakan arus. Di sini langsung motor berputar dan netral juga membawakan arus. Dan motor berputar ke arah kanan. Dan jika kita langsung menekan S2, S2 tidak akan berfungsi. Dan S2 tidak akan berfungsi. Ini. Maaf. Dia salah lagi. Oh, maaf, saya salah. Ada kesalahan perubahan di sini harusnya
R1 agar dia bisa mengunci. Mohon maaf tadi saya kurang teliti untuk melihatnya, dan sekarang baru bisa jadi. Jadi jika kita menekan S1 seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan berputar. Dan jika kita menekan S2, dia tidak akan bisa. Seperti ini, tidak akan bisa karena di sini sudah diputuskan dayanya. Jadi dia tidak akan berputar. Dia tidak akan berbalik arah langsung. Tapi kita harus, untuk memutarkannya, kita harus menekan S3. Oke, jika motor sudah mati, baru kita bisa menekan S2. Dan lampu indikator menyala, LP2. Dan P2 menyala, dan ke-1. Oh, kabelnya kurang panjang, tidak tersambung atau tertarik tadi pesat saya. Oke, baru tekan lagi S2 dan motornya berputar. Untuk K2 dari line harus listriknya masuk. Dari K1 ini, dari kabelnya warna biru sudah menjadi warna hitam, jadi dayanya sudah masuk. Dan untuk L1, K1 yang di sini kabelnya udah berubah biru, dan K2 ini menjadi netral. Jadi arus yang di V1 ini akan memutarkan motor. Jadi untuk K1 ini sudah tidak mempunyai arus atau netral, jadi dia akan langsung berputar seperti itu. Dan kita sudah selesai untuk membuat rangkaiannya dan mensimulasikannya. Untuk rangkaian motor AC1 fasa, untuk AC1 fasa, untuk AC1 fasa, putar kanan, dan putar kiri. Oke, dan sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan kata dan kesalahan pembuatannya, karena kita di sini sama-sama belajar. Dan mohon maaf jika untuk pembuatan nama-nama seperti ini dan pembuatan nama yang ada di rangkaian ini, yang ada di sini seperti di sini, itu untuk cara pembuatannya kita tinggal tombol huruf A ini agar bisa, dan jika teksnya sudah muncul baru kita mengetik. Tapi di rekam layar saya ini, untuk penekanan ini, tombol-tombol ini tidak bisa muncul atau tidak bisa terekam. Entah kenapa saya juga tidak tahu, dan itu juga terjadi ke teman-teman saya yang lain, karena mereka juga menggunakan juga yang tidak mempunyai laptop, juga tidak bisa dan juga meminjam kepada saya. Ada beberapa teman saya juga sama seperti itu menggunakan laptop saya. Jadi saya mohon maaf jika mereka juga tidak muncul seperti itu, karena saya menggunakan aplikasi rekam layar bawaan laptop Windows 10 dan tidak menggunakan aplikasi Cam Studio, karena saya juga kurang paham, dan laptop saya setiap menggunakan aplikasi itu selalu error atau sebutnya hari-hari terkancing seperti itu. Karena saya juga kurang tahu apakah speknya tidak mampu atau bagaimana, dan juga penyimpanan saya memang agak sedikit full di sini. Dan sekian dari saya, mohon maaf, dan sekian dari saya, terima kasih.